Bab 1924. Jadi, pria itu memang tidak punya perasaan apapun padanya. Seperti yang dikatakan ayahnya, banyak hal yang berkecamuk di dalam hati Juliana yang membuatnya sangat menderita. Namun, dia telah dilatih sejak kecil. Dia dengan cepat mengatur kembali emosinya dan berkata sambil tersenyum. Aku masih kecil saat itu, dan akan mendekat setiap kali Bibi bermain piano. Melihat aku menyukainya, Bibi pun mengajariku. Dia guru piano pertamaku. Lorenzo menganggukkan kepalanya. Bibi juga ingin mengajariku. Sayangnya aku tidak mengerti musik. Kamu merindukan Bibi kan? Juliana menatapnya lembut. Aku juga merindukannya. Kalau ada kesempatan, aku ingin mengunjunginya bersamamu. Baik, aku akan mengajakmu lain kali. Suara Lorenzo menjadi lembut saat mengatakan ini. Pikirkanlah masalah pernikahan dengan baik. Kalau kamu menyukai wakil presiden, menikahlah dengannya. Aku akan mendoakanmu. Kalau hanya demi kepentingan keluarga, aku sarankan untuk memikirkannya lagi. Lorenzo melihat jam tangannya saat mengatakannya. Lalu langsung bertanya, kamu masih ada urusan lainnya? Awalnya banyak yang ingin dibicarakan. Tapi begitu ditanyakan seperti ini, dia tidak tahu harus bagaimana mengatakannya. Lorenzo sudah memintanya pergi. Dia hanya bisa berdiri dan pergi. Kedatangannya kali ini karena ingin memupuk perasaan antara dirinya dan pria itu. Ingin mencoba membujuk pria itu untuk mempertimbangkan dirinya. Meski demi kepentingan bisnis keluarga atau mempertimbangkan semua aspek juga tidak masalah. Dia bersedia selama bisa menjadi pasangan Lorenzo. Namun, pria itu tidak memberinya kesempatan untuk mengungkapkan ini. Baiklah, aku pergi dulu. Juliana tahu, tidak ada gunanya dia mengatakan apapun kalau pria itu tidak ingin mendengarkan. Kadang urusan perasaan membutuhkan kesempatan, bukan paksaan. Lorenzo menganggukkan kepalanya dan berseru keluar. Jasper, Tuan. Jasper bergegas masuk. Antarkan tamu. Lorenzo memberi perintah. Baik, Jasper mendekat dan berkata hormat. Nona Juliana, silahkan. Juliana menundukkan kepala pada Lorenzo sebagai tanda hormat, lalu pergi mengikuti Jasper. Setelah keluar dari ruangan, Juliana masih merasa sedih dan tampak kekecewaan dalam sorot matanya. Jasper menenangkan dengan hati-hati. Tuan kami memang lebih dingin. Dia juga tidak punya pengalaman apapun terkait urusan percintaan. Mohon Nona Juliana lebih memahaminya. Kulihat dia cukup perhatian pada Nona Wiwi itu. Terdengar nada cemburu dalam perkataan Juliana. Demi wanita itu dia bahkan tidak menghadiri rapat yang begitu penting. Tidak ada cara lain. Nona Wiwi terluka parah. Kondisinya sangat berbahaya. Tentu saja Tuan harus berada di rumah sakit untuk menjaganya. Ujar Jasper tersenyum. Ku dengar, Nona Wiwi diculik orang. Tanya Juliana penuh perhatian. Apa yang terjadi? Kami masih mencari tahu situasi detailnya. Ujar Jasper singkat. Angin di luar cukup besar. Nona Juliana naik mobil dulu saja. Jasper membukakan pintu saat mengatakannya. Lalu mempersilahkan Juliana masuk ke mobil. Jasper, bantu aku bujuk Tuan. Ujar Juliana dengan nada dalam. Kita adalah orang yang memikul tanggung jawab besar. Harus memikirkan situasi secara keseluruhan. Yang Nona Juliana katakan benar. Jasper menganggukkan kepalanya. Aku juga berpendapat seperti itu. Juga, aku bisa mengalah dalam beberapa hal. Juliana mendadak menjadi emosional. Aku tahu. Sikap Tuan lebih arogan. Dia harus mendapatkan hal yang disukainya. Aku tidak akan menghalanginya melakukan apapun. Aku hanya ingin status sebagai istri resmi. Kalimat ini sudah sangat jelas. Kalau Lorenzo bersedia menikahinya, dia juga bisa bersedia menerima keberadaan Dewi. Dia juga tidak akan keberatan meski wanita itu tinggal di kastil. Jasper tertegun dan buru-buru berkata, Nona Juliana sangat baik hati. Aku pasti akan menyampaikan pemikiran Anda ini pada Tuan. Terima kasih. Juliana tersenyum. Kelak aku pasti membalasmu. Kalau bisa jadi Nyonya Kastil. Bab 1925. Haha. Aku berterima kasih lebih dulu pada Nona. Jasper tersenyum dan berterima kasih. Lalu menutup pintu mobil. Dia baru masuk setelah melihat rombongan mobil itu pergi. Bagaimana? Jeff mendekat dan bertanya dengan nada rendah.
Nona Juliana berbincang cukup lama denganmu. Apa yang dia katakan? Dia memintaku membujuk Tuan. Juga berkata selama Tuan bersedia menikah, dia bersedia menerima apapun. Jasper langsung mengungkapkan inti pembicaraan Juliana dengan singkat. Hah, mulai juga bisa. Jeff sedikit terkejut. Benar-benar baik hati dan berlapang dada. Jasper menganalisis. Sebagai putri keluarga terkenal, dia sudah diajari pemahaman seperti ini sejak kecil. Sejak usia 6 tahun, Nona Juliana sudah sering diantarkan ke keluarga Moore untuk mengakrabkan diri. Bukankah ini agar bisa bersama dengan Tuan? Keluarga Henderson tidak mempedulikan apapun selama bisa mempertahankan kepentingan keluarga mereka. Apalagi Nona Juliana juga menyukai Tuan. Semua wanita mengagumi pria hebat. Pengorbanan sekecil ini tidak ada apa-apa asal bisa menjadi pasangan Tuan. Selain itu, memang itu tujuan keluarga seperti itu melahirkan putri. Sejak awal mereka sudah tidak menganggap penting cinta. Yang dibutuhkan hanyalah keuntungan nyata dan status resmi. Tidak seperti Tuan yang masih begitu polos dalam urusan perasaan. Benar juga, Jeff menganggukkan kepalanya. Memang tidak banyak orang polos seperti Tuan. Hah, meski dikatakan begitu, Jasper menghela nafas. Tapi, musuh Tuan ada di mana-mana sekarang. Jika dia tetap menyendiri, takutnya akan mengalami kerugian kelak. Benar, Jeff juga setuju. Sekarang keluarga Wallens masih belum bergerak. Begitu bergerak, akan semakin sulit mengatasinya. Seharusnya Tuan mengerti hal ini. Jadi masalah internal harus diselesaikan dan situasi harus distabilkan sebelum keluarga Wallens bergerak. Hanya saja tidak disangka wakil presiden akan muncul pada saat ini. Dan yang lebih penting adalah kemunculan Nona Dewi yang benar-benar mempengaruhi rencana Tuan. Jasper berbisik saat mengatakan ini. Takut Lorenzo akan mendengarnya. Lorenzo sangat melindungi miliknya. Tidak masalah dia memanggil wanita itu dengan panggilan brengsek atau sebutan buruk lainnya. Tapi orang lain tidak boleh menjelekkan Dewi sedikitpun. Aku juga merasakan hal yang sama, ujar Jeff dengan suara rendah. Dulu Tuan tidak takut apapun karena tidak punya kekhawatiran. Sekarang tiba-tiba punya kelemahan. Takutnya akan dimanfaatkan orang lain. Benar, Jasper menganggukkan kepala. Hari ini masalah baru dimulai. Entah masalah apa yang akan terjadi kelak. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ekspresi Jeff menjadi serius. Bisa bagaimana lagi? Ujar Jasper balik bertanya. Kita tidak bisa melakukan apapun pada Tuan. Siapa yang bisa mengubah hal yang telah dia putuskan? Kalau Nona Juliana benar-benar menikah dengan wakil presiden, sungguh tidak bisa dibayangkan. Jeff merasa tidak tenang. Bagaimana kalau kamu bujuk Tuan? Sudahlah. Tetap tidak bisa mengubah apapun. Malah dimarahi. Jasper langsung menolak. Ada beberapa hal yang tidak akan disadari sebelum mengalaminya sendiri. Harus membiarkan Tuan memahaminya sendiri. Baiklah, Jeff tidak bicara lagi. Aku pergi mengurus sesuatu dulu. Jasper bersiap ke atas. Tapi melihat Lorenzo yang sudah berganti pakaian turun dari lantai atas, dia pun buru-buru mendekat dan bertanya. Tuan, sudah malam. Anda mau kemana? Ke rumah sakit menemani Wiwi. Lorenzo turun sambil memberikan perintah. Siapkan mobil. Baiklah, akan segera disiapkan mobilnya. Jasper segera mengikuti. Sudah begitu malam. Seharusnya Nona Dewi sudah tidur. Besok pagi Anda masih harus ke perusahaan. Lebih baik istirahat di rumah saja. Bawel, Lorenzo langsung menyela ucapannya dan berjalan lurus keluar. Tuan, kalau begitu, aku pergi bersama Anda. Jasper segera mengikuti. Tidak perlu. Lorenzo langsung menaiki mobil. Jasper tidak tahan untuk menghela nafas saat menatap mobil yang berjalan menjauhinya. Sepertinya Tuan mereka benar-benar jatuh cinta. Bab 1926. Penjagaan di luar kamar rawat sangat ketat. Ada seorang pengawal di setiap 2 langkah. Juga ada beberapa perawat dan pelayan wanita yang berjaga. Mereka semua langsung membungkuk memberi hormat saat melihat Lorenzo datang. Lorenzo memberikan isyarat, lalu memasuki kamar rawat dengan tenang. Dewi sedang tertidur lelap di atas ranjang. Bahkan dia tidak menyadari kedatangan Lorenzo. Pencahayaan di dalam kamar yang sangat gelap membuat tidur Dewi sangat lelap. Lorenzo melepaskan jasnya, lalu duduk di sofa sebelah ranjang sambil menopang dagunya.
dan menatap wanita itu dalam hening. 7 tahun yang lalu, usianya baru 14 tahun. Sekarang sudah dewasa. Meski rupanya sedikit berubah, tetap saja ada kemiripan dengan dirinya yang dulu. Hanya saja, saat itu rambutnya lebih panjang dan mengenakan gaun berwarna putih. Terlihat lebih segar dan polos. Sekarang bertambah kesan lebih keras kepala. Entah apa yang dia alami selama beberapa tahun ini, yang membuat kesannya benar-benar berubah. Juga, entah kenapa harus menyembunyikan identitas dan tidak mau mengakuinya. Hati Lorenzo dipenuhi banyak pertanyaan. Saat sedang memikirkan ini, tubuh Dewi tiba-tiba gemetar dan dia terbangun dari mimpi buruknya. Kenapa? Lorenzo segera mendekat dan bertanya. Dewi baru tersadar setelah beberapa saat dan tertegun menatapnya. Lalu alisnya mengernyit. Kenapa kamu di sini? Aku ingin menemanimu. Lorenzo menyeka keringat di dahi wanita itu dengan lengan bajunya. Tidak apa-apa kan? Ingin dipanggilkan dokter? Tidak perlu. Dewi mengatupkan bibirnya. Ingin minum air. Lorenzo mengambil sebotol air dan membantunya minum. Dia tidak pernah melakukan seperti ini sebelumnya. Saat botol itu dibuka dan dituangkan ke mulutnya, dia terus terbatuk karena tersedak. Lorenzo segera mengambil tisu dan menyeka bibirnya, lalu buru-buru menepuk dadanya. Dewi terbatuk hingga kesulitan bernapas. Dia terus menunjuk punggungnya. Lorenzo membantunya bangun dengan kasar, lalu memukul punggungnya. Dewi hampir tidak bisa bernapas. Ekspresi wajahnya makin menderita. Akhirnya Lorenzo hanya bisa berteriak keluar, "Tolong!" Kedua perawat membuka pintu dan masuk. "Tuan, cepat lihat. Kenapa dia batuk?" Lorenzo terlihat tidak berdaya. Perawat bergegas membantu Dewi. Dewi pun segera membaik. Dia menarik napas pelan sambil bersandar di ranjang. Kedua perawat berjaga di sampingnya. Lorenzo ingin membantu, tapi Dewi memberi isyarat untuk menghentikannya. Sekarang dia terbatuk hingga tidak bisa bicara, tapi maksudnya sangat jelas. Dia masih ingin hidup beberapa tahun lagi. Lorenzo hanya bisa berdiri di samping dan tidak ikut campur lagi. Beberapa saat kemudian, kondisi Dewi perlahan membaik. Perawat kembali menyuapi air hangat padanya dengan perlahan. Dia merasa jauh lebih baik setelah minum beberapa teguk. "Lapar tidak? Aku suruh orang menyiapkan untukmu." Lorenzo merasa bersalah karena tindakan kasarnya tadi dan ingin meminta maaf. Sedikit, Dewi memang lapar. Sebelumnya dia hanya makan bubur yang dibawakan Bibi Nora, dan sekarang dia sudah kelaparan. "Aku segera minta orang menyiapkannya." Lorenzo segera minta pengawal menyiapkan camilan malam, dan minta mereka melakukannya dengan cepat. Setelah memberi perintah, dia segera kembali ke kamar rawat dan berkata pada Dewi, "Sedang disiapkan. Akan segera selesai." Terima kasih." Dewi merasa sedikit terhibur melihat Lorenzo yang tampak sungguh-sungguh. "Sebenarnya kamu tidak perlu datang merawatku. Ada banyak perawat dan pelayan di sini. Mereka menjagaku dengan sangat baik." "Itu tidak sama," ujar Lorenzo sungguh-sungguh. "Aku ingin menjagamu sendiri." Dia tidak mengerti interaksi antar dua lawan jenis, juga tidak mengerti kata-kata romantis. Dia hanya ingin merawat wanita itu. Hanya itu saja. "Terima kasih." Dewi mengucapkan terima kasih, lalu memejamkan mata dan beristirahat. Lorenzo memberikan isyarat tangan, meminta kedua perawat itu keluar, lalu duduk di sofa dan bertanya lembut, "Itu ada beberapa pertanyaan yang ingin kutanyakan padamu." Bab 1927. "Katakan saja." Dewi menoleh. "Kenapa kamu tidak mengenaliku?" Lorenzo langsung bertanya. "Saat di Maple, kamu jelas-jelas tahu aku terus mencarimu. Kamu malah menyembunyikan identitasmu. Saat ini kepalaku terluka dan ingatanku hilang." Dewi langsung berkata apa adanya. "Aku tidak yakin. Aku adalah orang yang kamu cari." "Kamu tidak ingat? Kenapa terus menginginkan kalung itu?" Lorenzo mencecarnya. Ini, Dewi tidak ingin memberitahukannya bahwa kalung itu adalah kunci brankasnya. Ia hanya bisa menghindar dan berkata, "Kalung itu sangat penting di hidupku." Lorenzo diam-diam merasa senang di dalam hatinya setelah mendengar kata ini. Dia begitu peduli dengan kalung itu. Artinya dia memedulikannya. "Apa masih ada lagi?" Dewi balik bertanya. "Ketika di Snowy, kenapa kamu menyembunyikan identitas tabib dewa?"
Lorenzo lanjut bertanya. Aku takut kamu menganggapku membohongimu saat di Maple sebelumnya. Aku tidak berani menyatakan. Apalagi. Dewi berhenti. Ia mengucapkan kata yang kejam. Aku tidak mungkin menikah denganmu. Cepat atau lambat aku akan pergi. Jika aku membiarkanmu mengetahui identitasku yang sebenarnya, tidak akan ada habisnya nanti. Kenapa tidak ingin menikah denganku? Lorenzo tidak mengerti. Apa kamu tahu berapa banyak wanita di dunia ini yang ingin menikah denganku? Kalau begitu, menikah saja dengan wanita-wanita itu. Dewi berkata, aku tidak cocok denganmu. Kenapa? Lorenzo sedikit panik. Aku adalah cinta pertamamu dan kamu adalah cinta pertamaku. Orang yang kita suka pertama kali. Kini kita bertemu lagi di negara asing ini. Ini adalah takdir. Kenapa tidak cocok? Hal ini sudah kita bahas berkali-kali. Dewi sedikit kehilangan kesabaran. Aku tidak ingin menikah. Carilah orang lain. Tidak apa-apa. Jika kamu tidak ingin menikah sekarang, kamu boleh memikirkannya nanti. Lorenzo tidak menyerah. Sembuhkan dulu penyakitmu sekarang. Masalah lain kita bicarakan nanti. Dewi hendak mengatakan sesuatu. Tepat pada saat ini, terdengar suara dari luar. Sebuah laporan yang penuh hormat. Tuan, camilan malam sudah tiba. Masuk, Lorenzo merespons. Dua pengawal membuka pintu dengan pelan. Diikuti oleh koki dan beberapa pelayan. Mendorong dua kereta makan. Mereka memberi hormat kepada Lorenzo terlebih dahulu. Lalu menyajikan makanan-makanan mewah di atas meja. Butuh waktu setengah jam untuk menyelesaikannya. Meja makan persegi panjang yang besar itu kini telah terisi penuh oleh makanan-makanan lezat. Dewi melihat makanan di atas meja dan dia tercengang. Ia hanya ingin makan sesuap dua suap untuk mengisi perut. Tapi apa yang dipikirkan Lorenzo? Ia menyiapkan makanan begitu banyak. Lorenzo menyuruh orang-orang itu untuk keluar. Kamu mau makan yang mana dulu? Aku akan menyuapimu. Lorenzo menunjuk ke makanan-makanan di atas meja. Dewi melirik makanan itu sepintas. Ia menghela napas dalam. Begitu banyak makanan lezat. Ada makanan laut dan daging-daging. Namun tidak ada satupun yang ia bisa makan. Aku ingat mereka bilang kamu harus makan bubur. Lorenzo mencari-cari. Ia mengambil mangkuk bubur seafood. Bubur boleh kan? Dewi kehilangan kata-kata. Ia kini terluka. Sama sekali tidak boleh makan makanan laut apapun. Pengetahuan umum seperti ini saja ia tidak tahu. Kalau begitu steak, Lorenzo mengambil mangkuk lainnya. Tidak usah. Dewi memejamkan mata dan berbaring. Bawa keluar. Berikan pada pengawal-pengawal saja. Aku lelah, ingin tidur. Bukannya tadi kamu bilang lapar. Lorenzo sedikit kehilangan kesabaran. Wanita itu benar-benar sangat merepotkan. Sebentar bilang begini, sebentar bilang begitu. Namun ia masih sabar dan membiarkan orang-orang membawa pergi makanan-makanan itu. Setelah semuanya rapi, ia mencuci tangan, lalu langsung berbaring di sebelah Dewi. Hei, apa yang kamu lakukan? Jika bukan karena luka di tubuhnya dan tidak bisa bergerak, Dewi sudah melompat turun dari kasur. Bab 1928. Istirahat. Lorenzo berkata dengan penuh kepercayaan diri. Ia berbaring miring di sampingnya. Menyandarkan kepalanya di siku, menatapnya dengan lembut. Dulu saat aku sakit, kamu juga naik ke ranjangku dan menemaniku seperti ini. Saat itu aku ingin mengambil kembali kalungku. Dewi menatapnya dengan hati-hati. Sepertinya kamu salah paham. Tidak, Lorenzo mendekatinya perlahan. Kamu menciumku. Dewi hendak mengatakan sesuatu. Bibir dingin Lorenzo mengecup dahinya. Sebuah ciuman yang hangat dan lembut. Seperti tetesan air hujan menghujani alisnya, matanya, pipinya, dan pada akhirnya mendarat di atas bibirnya. Dewi membeku. Detak jantungnya tiba-tiba berdetak tidak karuan. Pikirannya kosong. Namun, entah kenapa, ia tidak ingin mendorongnya pergi. Apakah karena terluka? Tangannya tidak bisa digerakkan. Coba lihat, kamu menyukaiku. Dewi ingat dengan jelas. Sebuah buku mengatakan, jika seorang gadis tidak menolak seorang pria mendekatinya, gadis itu pasti menyukai pria itu. Tindakan seorang wanita adalah yang paling jujur. Lorenzo, tepat ketika Dewi hendak berbicara, Lorenzo mencium bibirnya.
Ciuman penuh kasih sayang dan panas, menyapunya seperti sebuah bola api, membuatnya tidak bisa bernapas. Jantungnya berdegup sangat kencang, tubuhnya tegang seperti sebuah tali senar, matanya terbelalak menatap Lorenzo heran. Dewi merasakan reaksi pada tubuh Lorenzo. Ia hendak mendorongnya menjauh. Namun, ia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Satu tangannya ditindih oleh tubuh Lorenzo. Satu tangan lainnya tertusuk jarum infus. Sangat sakit. Ia hanya bisa menyandarkan tangan itu di atas bahu Lorenzo dengan tidak berdaya. Ia sama sekali tidak memiliki tenaga. Namun, di mata Lorenzo, semua ini adalah tindakan rasa suka. Rasa tidak dapat mengendalikan diri sendiri karena suka. Curahan perasaan yang sebenarnya. Ciuman Lorenzo semakin lama semakin penuh gairah. Panas darah di dalam tubuh mendidih. Ada semacam insting yang perlahan-lahan mendorongnya. Membuatnya tidak dapat menahan dirinya untuk menekan Dewi masuk ke dalam pelukannya. Seolah melebur menjadi satu dengannya. Ia sudah berusaha sekuat tenaga untuk berhati-hati. Namun ia tidak sengaja mengenai luka Dewi. Dewi kesakitan hingga sekujur tubuhnya gemetar. Ia hampir mengeluarkan air mata. Lorenzo langsung melepaskannya. Ia mundur ke samping dengan gugup. Ia tidak tahu harus bagaimana dan memanggil dokter. Tidak usah, Dewi langsung menghalanginya. Hanya mengenai jarum infus. Bukan masalah besar. Lorenzo baru menyadari. Jarum infus di tangannya menusuknya semakin dalam. Merobek kulitnya dan mengeluarkan banyak darah. Ia secepatnya memanggil perawat untuk mengobati lukanya. Perawat itu mengeluarkan jarum infus itu, mengobati lukanya, lalu perlahan-lahan berjalan mundur. Kali ini, Lorenzo tidak berani tidur lagi di atas ranjang. Ia duduk di sofa samping ranjang dan menatap Dewi dengan hati-hati. Setelah sekian lama, ia baru berkata dengan lembut, "Aku tidak sengaja." "Bajingan." Dewi memelototinya dengan marah. "Jangan sentuh aku mulai sekarang." "Kenapa?" Lorenzo berkata tanpa berpikir. "Aku pikir kamu barusan juga menyukainya." "Tidak," Dewi membalasnya dengan marah. "Aku tidak bereaksi sama sekali." "Tapi, kamu tidak mendorongku." Lorenzo mengerutkan bibirnya. Mengenang ciuman tadi, wajahnya sedikit memerah. "Kamu jelas sangat menyukainya." "Tidak, aku tidak menyukainya." Dewi membalasnya dengan keras. "Karena aku terluka, aku tidak bisa mendorongmu." "Aku tidak percaya." Lorenzo langsung memotong perkataannya. "Pokoknya kamu suka." Dewi kehilangan kata-kata. "Sebelumnya saat di kolam air panas San Francisco, kamu juga berinisiatif menciumku. Itu adalah ciuman pertamaku. Kamu menyuapi aku obat dan naik ke atas ranjangku." Lorenzo mengingat-ingat semua inisiatif dan antusiasme yang telah ditunjukkan Dewi kepadanya. Semakin ia berbicara, ia semakin senang. Semakin ia berbicara, ia makin penuh kepercayaan diri. "Kamu jelas-jelas menyukaiku, masih tidak mengaku." Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya, terima kasih untuk semuanya yang sudah subscribe, like, dan komennya. Tunggu terus kelanjutannya. Ya.